Selamat siang, perkenalkan nama saya Stefani Mowilos, MPM 1962201050, kelas akuntansi A semester 4, Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Dalam video ini saya akan membahas tentang materi pendidikan dan kesehatan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Perekonomian Indonesia. Selamat menyaksikan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian pendidikan. Istilah pendidikan berasal dari kata didik, dengan memberinya awalan pe dan akhiran kan, mengandung arti perbuatan, hal, cara, dan sebagainya. Istilah pendidikan ini awalnya berasal dari bahasa Yunani yaitu paedagogia, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Pembahasan yang kedua yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yang pertama itu ada menurut Nur Syam. Pendidikan di Indonesia bertujuan untuk mengembangkan manusia Indonesia yang memiliki kemampuan vokasional yang baik dan juga memiliki karakter dan kepribadian Indonesia yang luhur. Yang kedua, tujuan pendidikan nasional merupakan tujuan ideal yang dalam proses utama pencapaiannya dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikannya. Yang ketiga, ada menurut Imam Suprayogo, menyebutkan pendidikan bertujuan mengantarkan anak didik menjadi manusia seutuhnya. Dan yang keempat ada menurut Mulyana, tujuan pendidikan itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada tujuan pendidikan secara makro, dan yang kedua ada tujuan pendidikan secara mikro. Pembahasan selanjutnya yaitu fungsi pendidikan. Menurut Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan fungsi pendidikan adalah sebagai alat yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan pribadi. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis pendidikan. Jadi di Indonesia ini terdapat dua jenis pendidikan. Yang pertama itu ada jenis pendidikan secara informal dan yang kedua ada jenis pendidikan non-formal. Pembahasan selanjutnya yaitu hubungan antara tingkat pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi. Tidak ada satupun negara yang dapat mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tanpa adanya investasi modal manusia yang substansial. Pendidikan memperkaya pemahaman manusia dan dunia. Pendidikan juga meningkatkan kualitas hidup manusia dan manfaat sosial yang lebih luas bagi individu ataupun masyarakat. Pendidikan meningkatkan produktivitas dan kreativitas tenaga kerja, serta meningkatkan kewirausahaan dan kemajuan teknologi. Bahkan pendidikan memainkan peran yang penting dalam kemajuan sosial dan ekonomi. Pembahasan selanjutnya yaitu konsep dan perkembangan promosi kesehatan. Sehat merupakan hak asasi dan kebutuhan yang mendasar manusia. Sehat adalah keadaan sejahtera, fisik, mental, dan sosial secara menyeluruh, tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan, menurut WHO 1958. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa sehat meliputi aspek fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan seseorang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan adalah suatu penerapan konsep pendidikan di dalam bidang kesehatan, merupakan suatu kegiatan untuk membantu individu, kelompok, atau masyarakat dalam meningkatkan kemampuan atau perilakunya untuk mencapai kesehatan secara optimal. Peran pendidikan kesehatan terbagi menjadi 4. Yang pertama ada peran pendidikan kesehatan dalam faktor lingkungan. Yang kedua ada peran pendidikan kesehatan dalam faktor perilaku. Yang ketiga ada peran pendidikan kesehatan dalam upaya pelayanan kesehatan. Dan yang keempat ada peran pendidikan kesehatan dalam faktor hereditas. Pembahasan selanjutnya yaitu tujuan pendidikan kesehatan. Tujuan pendidikan kesehatan terbagi menjadi 2. Yang pertama, tercapainya perubahan perilaku individu, keluarga, masyarakat dalam membina dan memelihara perilaku sehat dan lingkungan sehat, serta peran aktif dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Yang kedua, terbentuknya perilaku sehat
dari individu, keluarga, dan masyarakat yang sesuai dengan konsep hidup sehat, baik fisik, mental, dan sosial, sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian. Pembahasan yang terakhir yaitu peranan pendidikan dan kesehatan dalam pembangunan ekonomi. Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan dari pembangunan yang mendasar. Kesehatan merupakan kesejahteraan, sedangkan pendidikan merupakan hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. Keduanya merupakan hal yang penting untuk membentuk kualitas manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan. Peningkatan kesehatan dan pendidikan merupakan nilai investasi bagi keluarga untuk keluar dari jebakan lingkaran setan kemiskinan. Kesehatan dan pendidikan berkaitan sangat erat dalam pembangunan ekonomi. Kesehatan dan pendidikan adalah investasi yang dibuat dalam individu yang sama. Sekian video dari saya yang membahas tentang materi pendidikan dan kesehatan. Semoga apa yang menjadi isi dari video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf bila ada salah kata dalam video ini. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa silakan mengajukan di dalam komentar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video saya.